harapannya memberikan kehidupan pada kita semua, karena pohon ini akan memberikan kita oksigen, kemudian air ini juga menyediakan air bagi kita. Ya Tuhan melalui pohon ini. Ya. Jadi kita merasa bersyukur. Maka sekarang di UC itu ada namanya komunitas penyembah pohon. Ketuanya Mas Demas, anak IBM angkatan 7. Jadi kita ada gerakan untuk menghormati ini, menyayangi pohon lah gitu, melestarikan pohon, kita menjaga kelestarian pohon, dan kita meyakini kalau pohon ini penting bagi dan masing-masing kita harus sudah banyak menambah pohon. Kamu dua. Selamat siang, bertemu lagi bersama dengan saya Nelly Elsita. Kali ini kita akan berbincang-bincang kepada beberapa narasumber dari kita. Dan di sini di sebelah saya sudah ada Mbak Daru. Selamat sore Mbak Daru. Selamat sore Nelly. Minta waktunya sebentar ya untuk acara. Kira-kira apa sih tujuan dari kegiatan larung pada hari ini? Ya. Jadi hari ini kita melaksanakan acara larung saji Kali Berantas. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap sungai ya, karena biasanya kita lihat masyarakat itu kurang menghargai sungai. Mereka memperlakukan sungai secara tidak hormat gitu ya, atau tidak ada penghargaan terhadap sungai, padahal sungai itu sangat penting gitu. Jadi kita tahu air minum kita kan dari air sungai ya, dari air sumur kita juga berhubungan dengan aliran air sungai. Jadi kalau air sungainya tercemar, maka aliran air sumur kita juga tercemar. Kemudian air PDAM itu juga mengambil air baku dari air sungai. Jadi kalau kita menjadi pelanggan PDAM, air yang kita gunakan di rumah kita itu berasal dari air sungai. Tapi banyak masyarakat yang tidak menghargai fungsi penting sungai tersebut. Akhirnya mereka membuang sampah ke sungai sembarangan. Kemudian mereka juga industri juga membuang limbah ke sungai gitu ya. Jadi seharusnya masyarakat bisa lebih menghargai sungai. Fungsi sungai itu bukan sebagai tempat pembuangan sampah, tapi fungsi sungai itu adalah tempat, di sini kita mengangkat isu sungai sebagai rumah ikan atau oma iwa. Jadi dengan melarung saji makanan ikan, kita harapkan ikan-ikan di sungai ini akan tumbuh semakin banyak, jumlahnya semakin banyak. Kemudian masyarakat juga bisa memanfaatkan ikan itu. Masyarakat bisa menangkap ikan-ikan yang ada di sungai untuk sumber makanan, bisa juga untuk sumber pencaharian. Mereka bisa menjual ikan dan mendapatkan uang. Kalau sungai kita sehat, sungai kita bersih, sungai kita banyak tanaman di kiri dan kanan sungai, nanti ikan-ikan juga akan lebih banyak. Jadi itu untuk mengingatkan kembali pentingnya sungai sebagai habitat biota lain selain untuk kebutuhan manusia. Oke, terima kasih ya Mbak Daru buat waktu yang telah diluangkan. Baik, buat semuanya, bahwa kesimpulan yang telah disampaikan oleh Mbak Daru adalah bagaimana rasa cinta kita terhadap lingkungan dan bagaimana sih rasa peduli kita yang harus kita tanamkan buat sungai-sungai kita, agar apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan untuk sungai-sungai kita, yaitu dengan cara memelihara sungai, merawat dan melestarikan sungai tidak sia-sia. Dan terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, selanjutnya di sini sudah ada narasumber saya yang kedua, yang di sebelah saya juga ada Mbak Rizka. Selamat sore Mbak Rizka. Selamat sore. Boleh minta waktunya sebentar? Oke, jadi semua kegiatan pada hari ini yang telah berjalan, kira-kira apa sih dampak dari pencemaran sungai yang telah dilakukan oleh masyarakat sekitar kita? Banyak, kalau bicara dampak kita banyak sekali punya data tentang pencemaran sungai. Jadi yang pertama memang adalah populasi ikan menurun, satu. Kemudian yang menarik sebenarnya adalah penelitian kami tahun 2013 bahwa ikan jantan itu menjadi bencong. Dia menjadi tidak bisa lagi membuahi betinanya, sehingga kami khawatirkan bahwa di tahun-tahun ke depan ikan itu akan punah. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan sebagai masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita untuk pelestarian ikan-ikan yang ada di sungai? Cara itu sebenarnya mudah, jangan buang sampah ke sungai. Kemudian kalau punya rumah, bikinlah septic tank yang baik. Jangan septic tank itu diarahkan ke selokan, kemudian ke sungai. Kenapa? Sungai itu, terutama Kali Surabaya, itu jadi bahan baku PDAM. 3 juta orang minum air yang berasal dari Kali Surabaya. Nah, data yang
menarik sebenarnya yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Sutomo. 86% penderita kanker payudara itu adalah perempuan-perempuan yang tinggal di bantaran sungai. Dan 76%-nya adalah anak-anak yang tinggal di bantaran sungai. Jadi sebenarnya pencemaran itu sudah terjadi parah sekali sehingga mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi kita harus peduli, kita harus melakukan sesuatu apapun yang kita bisa untuk mencegah pencemaran itu masuk ke dalam sungai. Oke, berarti intinya karena pencemaran sungai ini yang telah disebabkan oleh masyarakat sendiri, seharusnya kita juga harus bisa berpikir lebih maju untuk bagaimana sih yang nantinya, bagaimana cara yang akan kita lakukan buat sungai itu agar bermanfaat juga buat kita. Apalagi kan kita juga harus berpikir maju bahwa anak cucu kita juga berhak untuk mendapatkan kelestarian alam yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Rizka telah meluangkan waktunya bersama kami. Baik, selanjutnya di sini sudah ada narasumber saya yang ada di samping saya. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Apa kabar? Baik saja. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Oke, dari semua acara yang telah berjalan pada hari ini, kira-kira apa sih yang harus perlu dilakukan buat pemuda yang ada di Indonesia terhadap lingkungan yang telah tercemar di negara kita? Pemuda itu harusnya berdaya. Terus kemudian pemuda itu harus peka terhadap kondisi lingkungan, terutama sungai yang ada di sekitar mereka. Nah, kan, bukan hanya peduli dan bukan hanya peka, tapi harus melakukan sesuatu untuk perubahan terhadap sungai yang ada di seluruh Indonesia. Bisa bikin gerakan yang sederhana, bisa nanam, bisa mengambil sampah yang ada di sungai, apa saja, asalkan itu ada sebuah aksi gerakan dari anak-anak muda. Oke, karena di sini anak muda saat ini tuh kan pada males, dalam istilah tuh jijik dalam melakukan pelestarian alam. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan agar mereka itu mau melaksanakan itu? Agar mereka mau melaksanakan ya kita yang ngajak ini nggak patah semangat, harus terus bersemangat untuk mengajak anak-anak muda itu tadi supaya mereka mau terus peduli sama lingkungannya, ya kan. Terus kemudian ya kita ini harus memberi contoh ke mereka. Jadi jangan hanya menyuruh, jangan hanya mengajak, tapi kita harus juga memberikan contoh ke mereka. Oke, terima kasih ya atas waktunya yang telah diluangkan bersama kami. Sama-sama. Oke, baik, terima kasih. Sekian perbincangan saya bersama beberapa narasumber saya. Semoga kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Nelly Elsta dari Ekoton pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.